Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua yang ada di sana, Om Deddy masih di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, atas fasilitas Bapak Robin Tanudibrata, seorang ketua umum dari Asosiasi Dance Sport Indonesia. Beliau sebagai ketua umum dan beliau akan membentuk organisasi ini menjadi yang bermanfaat untuk teman-teman pedansa yang ada di Indonesia. Karena di dalamnya di Amodi ini adalah mengenai bagaimana berkomunikasi melalui dansa, bisa yang jelas bisa bersinergi satu sama yang lain dan bisa berpikir positif, menghasilkan hal yang positif. Dan kali ini juga kita kedatangan tamu, seorang ibu yang karena dansa keluarganya menjadi harmonis, kemudian putra-putrinya juga semuanya bermanfaat kepada masyarakat. Banyak hal yang dikerjakan oleh tamu kita siang pada hari ini. Kita akan sapa tamu kita siang hari ini. Selamat siang Ibu Elvira. Selamat siang Mas Deddy. Ya, terima kasih mau datang di Youth Dance Sport Channel. Waktunya yang buat kita semua. Coba Ibu Elvira bisa bercerita dong apa yang mengilhami kemudian adanya belajar dansa sampai dengan usia sekitar kita ini masih dansa. Apa yang mendorong Ibu Elvira belajar dansa? Saya sebetulnya dari kecil sudah suka menari. Oh, dansa atau tari lain? Maksudnya hanya tarian daerah. Tari daerah, gitu. Suatu hari saya di Bandung saya ya? diajak teman saya pergi ke Hotel Homan. Oh, Homan, Savoy ya? Ya. Oh, Savoy Homan. Tetangga saya itu menyanyi. Terus suaminya pemain drum. Nah, mulai saya tertarik dan saya melakukan. Setelah melakukan, saya sangat senang ternyata. Gitu dengan dansa itu. Akhirnya saya diantar sama tetangga juga. Kalau senang sekali dansa, saya antarkan kepada guru yang kompeten. Saya masih pelangak-pelongo gitu ya. Terus saya dibawa ke sekolah Petunia. Ya, dance sport ya dengan Om Peter Salu. Oh, Om Peter. Ya, sama tante. Terus teman saya bilang, "Ini Evi sering dansa." Dia bilang gitu. Terus saya mau berlatih untuk apa? Kata Om. Ya, saya pengen bisa gitu. Betul. Terus waktu saya berjalan itu, saya melihat di dinding ada juara 1, juara 2 gitu. Waduh, kata saya. Terus di mana bertandingnya? Bagaimana? Terus saya pengen juga saya bisa ikut yang di foto-foto itu dengan pakaian yang bagus gitu. Nah, terus saya bilang sama Om, saya mau kayak gitu. Saya bilang gitu. Saya mau menarik ini ya. Jadi dancer lah ya. Iya, gitu. Terus kata Om, udah punya suami, sudah punya anak, sudah. Saya bilang gitu. Kalau mau kayak gitu katanya suaminya suruh datang ke Om, katanya gitu. Betul. Oh gitu, saya bilang. Ya, nanti saya suruh datang, saya bilang gitu. Nah, sekarang mau belajar hari ini, ya belajar hari ini. Terus Om ambil buku, bukunya diletak di atas kepala saya, betul. Dan saya disuruh berjalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Udah selesai saya tidak diajarin apa-apa. Gitu, belum mau dia pegang saya. Nah, panggil yang asisten itu, bukannya ini katanya gitu. Ya, namanya asisten ya, saya belajar. Gitu, hanya maju, buka, tutup.
Loh, saya bilang saya tidak diajarin menari, hanya disuruh berjalan saja, saya bilang, dan begini saja. Tapi saya pengen tahu, saya diem aja, saya lakukan saja. Cukup selesai di hari itu. Di hari kedua, mulai latihan jam berapa? Saya bilang gitu. Katanya jam 4 sampai jam 8 gitu. Saya sebelum jam 4 saya sudah datang ke tempat latihan. Terus saya bilang, kenapa saya nggak disuruh menari? Jadi saya begitu lagi, saya bilang. Akhirnya saya dilihat ini ada suatu senior dancer bilang, Evi kalau mau kayak gitu nanti saya carikan partnernya, katanya gitu. Ya boleh, saya bilang gitu. Ya itulah namanya almarhum Ko Aeng ya. Oh, Ko Aeng, iya. Saya dipartnerkan sama Robin. Saya bilang, oh orang ini. Iya, katanya. Aduh, saya enggak bisa, saya bilang gitu. Robin bilang, ya ngobrol lah ke rumah saya, katanya. Saya datang ke rumah dia, saya ngobrol gitu. Evi mau dansa? Iya, mau dansa gitu. Terus udah boleh sama keluarga? Sudah, saya bilang gitu. Anak sudah gitu. Nah, begitu saya udah mulai mau serius, Om Peter tanya lagi, suaminya belum datang, suruh datang lagi. Datang suami saya ya. Dan suami saya memberi persyaratan, boleh berdansa asal tidak mengganggu anak-anak. Gitu. Wow, bagus banget. Maksudnya tidak boleh mengganggu anak-anak. Nah, terus nggak lama itu bagi raport. Terus bagi raport disuruh lihat. Bagus prestasi anak saya. Dilihat dengan konkret bahwa ini raportnya bagus. Terus dia bilang, kalau raport anak Evi turun, Evi tidak boleh nari. Oh ya sudah, saya bilang gitu. Oke. Jadi saya sebelum berlatih, saya rapikan anak saya dulu, makannya, pendidikannya, apanya saya perhatikan dulu, baru saya berangkat dansa. Ternyata partner saya sangat mendukung sekali, mengertiin saya. Jadi saya sedih. Sampai hari ini saya bisa membimbing anak-anak saya. Ya, akhirnya saya bisa memotivasi anak saya harus belajar dengan baik supaya nanti mama bisa dansa gitu. Jadi sedih deh. Wah, keren. Tapi dengan walaupun tidak gampang itu dilakukan, tapi saya berusaha. Selalu saya berusaha. Pokoknya anak saya beri kasih sayang. Karena saya keuangannya tidak sebagus yang orang lihat barangkali ya. Jadi intern saya gitu. Ya gitu. Jadi anak saya berprestasi, ternyata alhamdulillah anak saya suka juara dan akhirnya sekarang masuk ke tempat BUMN yang sangat baik dan sudah ada jabatan sedikit, dan saya akan selalu berdoa untuk anak saya supaya lebih sukses, lebih sayang keluarga gitu. Dan akhirnya kan dengan saya bisa membimbing anak saya, akhirnya dansa saya tidak masalah bagi saya. Dan satu hal lagi, saya lihat waktu di tempat dansa itu ada suami yang datang marahin istrinya berdansa. Dan saya melihat sendiri gitu. Nah, saya ngomong ke suami saya, satu hal saya bilang, saya kalau diizinkan jangan marah saya atau nyusul saya ke lapangan dansa. Kalau tidak boleh saya tidak akan pergi, saya bilang. Betul. Dan sampai hari ini alhamdulillah dia suami mendukung gitu. Akhirnya ya kita damai. Ya udah saling sehat, ya sehat, saya sehat, anak-anak juga sehat gitu. Dan cucu saya juga kalau ikut acara di sekolah, nenek saya juara 1 di pelajaran. Datang lagi, nenek saya juara 1, saya senang gitu. Karena saya dari dansa itu, saya mendidik anak saya jangan sampai turun prestasinya. Jadi saya alhamdulillah gitu, dengan dansa saya bisa sehat. Udah umur 60 loh saya. Dan cucu saya 6. Laki-laki 4.
dan 2 perempuan Baik. yang sehat-sehat, cantik-cantik dan sangat sayang kepada saya. Wah, Member. tuh teman-teman semua ya. Jadi ternyata dansa ini ada multi olah ya. Olah tubuh, olah jiwa, olah rasa. Ini suatu bukti bahwa bagaimana perjuangan Ibu Elvira ini akan meraih kesuksesan penuh dengan perjuangan, dan perjuangannya sangat positif. Dan ini sangat membanggakan, betul sangat mengharukan. Mau bisa dansa dengan baik, itu beliau punya suami, itu betul-betul seorang imam yang betul sekali, yang baik sekali. Silahkan kamu berdansa, tapi jangan tinggalkan Tanggung anak-anak jawab. ya, tanggung jawabnya. Alhamdulillah ya, terbukti sudah dengan ditangani seorang ibu yang baik, dengan suami yang baik, dengan imam yang baik. Bukan anaknya aja yang punya prestasi, ternyata cucunya pun demikian. Jadi nggak salah kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Nah kemudian Ibu Elvira belajar dansanya itu belajar apa? Latin apa standar? Saya karena di Umpeter Komputer, saya standar Standar ya, ballroom. ballroom. Iya. Udah ada tuh berapa banyak standar yang dikuasai? Kan standar ada 5. Semua. Semuanya bisa? Mas Dedi. Waduh, keren. Iya, habis saya kan bertandingnya sama Robin yang telah amatir. Wah, iya itu guru hebat Jadi itu. akhirnya saya harus mengejar. Betul, gitu. betul. Kalau dia tidak menganggap saya gitu, Oke. saya diam saja dan saya selalu berlatih, Oke. dan saya tidak tahu sampai di mana hanya saya berlatih saja, tidak betul. tahu apa ini tidak tahu. Betul. Dan waktu pertandingan pertama Mas Dedi, Heeh. saya 7 hari panas badan saya, Mas Dedi. Kenapa? Itu karena dimarahin sama Pak Robin? Bukan dimarahin. Jadi saya itu orang desa dan tidak pernah saya pergi ke suatu tempat yang sangat Yang besar wah, gitu, dan yang- AC-nya sentral. Betul. Terus yang saya lakukan apa Betul, gitu. betul. Jadi saya berdiri tidak bisa bergerak, saya seperti patung saya Mas Dedi. Terus ya Robby bilang, "Evi, kalau jatuh bukan you sendiri, saya juga jatuh," katanya. Saya mulai agak berdiri. Begitu saya selalu berdoa. Betul. Dan ya mohon gitu ya saya diberi Biar lancar, ketenangan gitu, betul. terus saya bisa melakukannya dengan baik. Ya Bismillahirrahmanirrahim saya bilang ya. Akhirnya saya kuatkanlah hati saya dalam keadaan tensi saya tinggi. Tapi dia meyakinkan kalau jatuh Evi bukan sendiri. Betul. Saya juga jatuh, dia bilang betul, gitu kan. betul. Jadi saya agak tegak badan saya. Ya udah, saya dengan bismillah saya lakukan aja kompetisi itu. Aduh, saya kan dianggap sama Om, katanya Evi bertanding itu bukan karena Evi sudah bisa, katanya. Hanya cari pengalaman saja. Sambil saya dipukul punggung saya, dek gitu, dipukul gitu. Aduh, kenapa ya, saya bilang gitu. Ya udah, begitu di lapangan ya saya penuh dengan doa dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pertandingan yang langsung 3 dan 5 dansa. Sementara saya seumur hidup belum pernah bertanding 1 dansa pun belum. Apalagi 5 dansa. sampai 5. Jadi bisa dibayangkan kan saya bagaimana perasaan saya pada saat itu, tapi saya tidak bisa bicara sama siapapun. Hanya saya diam saja, hanya ya berdoa sama Tuhan, semoga saya diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan tugas ini gitu. Bagi saya kan suatu tugas karena saya sudah dilatih dan aku akan mementaskan pertandingan gitu sama Robin. Untung Robin orangnya penuh Sabar. dengan Pengertian. menenangkan jiwa saya gitu. Nggak apa-apa lah, dengan kadang-kadang dengan tepokan sedikit pun udah membuat saya tenang gitu. Ya akhirnya saya bisa lebih dari yang lain. Saya jadi finalis di amatir. Wah, keren. Dan langsung temperatur badan saya turun. Itu baru pertama kali amatir Iya, finalis. iya. Wah, keren. Iya. Ya, Di Hotel keren. Mulia. Hotel Mulia, Mulia Jakarta ya? Iya, betul. Oh, iya. Wah, itu peran Pak Robin juga istimewa tuh ya.
Ya, makanya saya kan bersahabat sampai sekarang. Sebetulnya dari sebelum dansa saya udah berteman. Tapi kan saya kan pikir saya tidak akanlah bisa seperti dia, apalah saya gitu loh. Tapi dengan ketekunan saya dan dukungan keluarga yang sangat besar, pendukung, ya akhirnya betul. saya kok bisa ya saya gitu. Akhirnya apa yang kata guru saya bilang bisa terbukti. Evi sudah tidak perlu banyak tanya, hanya lakukan. Betul, betul, Evi betul. harus lakukan. Jadi saya kalau disuruh apa itu otak saya jalan terus. Baru bangun tidur saya udah mulai gini, sampai badan saya sakit semua gitu. Kata Evi, saya emang sakit tapi lakukan lagi. Aduh, rasanya gimana gitu. Tapi begitu kita bisa, ternyata badan saya itu jadi sehat banget gitu. Jadi tidak pernah sakit gitu. Dan anak-anak juga bangga sekali gitu. Waktu saya pernah ikut nonton kompetisi di Singapura. Kan anak saya ajak gitu ya. Ditanya sama gurunya liburan kemana. Itu pergi sama mama saya ke Singapura. Lihat dansa, mama saya senang dansa. Terus dia tulis di buku. Mama saya senang dansa gitu. Terus saya senang sekali kalau lihat mama saya menari tenggo, katanya gitu. Anak saya sampai saya itu gitu. Kenapa nak? Iya keren, bagus katanya gitu. Oh iya kata saya gitu. Sebetulnya anak-anak kan hanya melihat dari luar ya. Betul. Tapi dengan dia ngomong bahwa mama bagus, mama bisa, jadi semangat saya timbul lagi gitu. Jadi saya akhirnya ya sampai sekarang juga Mas Dedi saya masih senang sekali dansa. Waduh, ini contoh keluarga dansa yang mawadah, sakinah dan warohmah ya. Jadi dengan dansa keluarganya betul-betul harmonis, bahkan anaknya pun dengan bangganya memamerkan kepada gurunya di sekolah, anak ya mama saya seorang dancer, seorang pedansa. Monggo Ibu Elvira bisa memberikan statement kepada anak-anak negeri yang ada di sana, memberikan motivasi lah, inspirasi. Monggo dipersilahkan. Pesan saya sebagai pedansa yang sudah berapa tahun ya saya gelutin. Pertama kita itu harus berdansa dengan benar dan sehat. Benar dalam arti kata apa? Kalau bisa keluarga itu tahu kita latihan sama siapa, pasangan kita siapa. Terus sehat bagaimana? Kita kan kalau berdansa kan berdua, jadi badan kita jangan bau badan lah gitu. Gitu. Itu kan bagus sekali kan kitanya jadi sebagai calon-calon pedansa di luar itu harus jaga kesehatan. Ya terutama itu bau badan harus jangan ada gitu. Dan harus on time. Jadi kalau kita latihan jam 4, kalau saya dulu jam 3 saya sudah ada di tempat, saya olahraga ringan gitu. Terus harus berdansanya itu semangatnya harus betul-betul. Jadi melakukannya dengan happy, senang. Jadi pelajaran sesulit apapun terasa ringan karena kita senangnya lebih besar daripada teknik-teknik itu kan. Jadi kita kayak gini ya. Jadi kita akan melakukan gerakan itu berkali-kali gitu. Jadi pesan saya ya harus serius, harus senang dan harus sehat. Dan tepat waktu on time. Oke. Terima kasih buat Bu Evi yang memberikan inspirasi. Sekali lagi yang disampaikan adalah jangan sampai dansa merusak tatanan, terutama tatanan keluarga. Kedua, tatanan sosial. Jangan sampai gara-gara dansa pertemanan menjadi tidak baik ya. Ini suatu bukti bahwa ternyata bisa dibangun dengan dansa, semuanya bisa berprestasi. Bu Evi-nya berprestasi, keluarganya harmonis, anak-anaknya berprestasi secara akademik. Jadi teman-teman semua, inilah channel ini dibangun, dibuat memberikan inspirasi, berbagi kasih kepada sesama anak negeri agar dapat menjadi yang terbaik.
Terima kasih Bu Elvi atas kehadirannya. Sama-sama. Tetap semangat gitu. Saya bangga sekali dengan kedatangan Bu Elvi di sini. Sama-sama. Baik, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Robin Tanudibrata yang telah memberikan fasilitasi kepada kita semua, dan Mogang, juga Itsaga, juga Jeding Production, dan kepada anak saya yang biasanya menemani saya. Kalau podcast kali ini lagi membuat tik film di Yogyakarta, jadi tidak bisa mendampingi. Jadi saya didampingi dengan bannernya. Saya taruh di kamar saya, jadi kalau saya kangen saya tinggal melihat anak saya. Terima kasih, Nak Asa Koto. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.